Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya mau memperkenalkan diri, gue Awe. Ini teman gue Bang Epe. Epe. Oke, ini channel YouTube gue dan video pertama yang gue upload tentang pendakian sih. Pendakian. Sekarang gue ada di channel Mi Gunung nih Bang. Mi Gunung. Channel Kedai Mi Gunung. Iya, kedai Mi Gunung. Mi Gunung ini ya kedai kecil sih punya gue, yang lahir karena Punya Bang Awe. iya, karena terpaksa ya. Ya, jadi judulnya mendadak dagang. Oke, nggak penting tempat gue, tapi ini gue sediain tempat kedai di gunung ini rencananya emang buat ngumpul teman-teman pendaki, khususnya buat pendaki Bekasi atau dari manapun lah yang mau ngobrol-ngobrol, mau sharing-sharing, mau cerita-cerita segala macam tentang pendakian atau apapun itu. Gue ada di Bekasi Timur, di perumahan Pondok Timur Indah di Jembatan 1. Lo googling aja lah Mi Gunung, ada kok. Keren kan? Ada di WS ada ya. Ada Bang. Siap. Oke. Oh iya, gua sekarang baru tutup nih, dan biasanya gua sama Bang Epe ini suka ngobrol-ngobrol malam tentang pendakian. Kebetulan kan hobi kita sama lah, hobinya naik gunung gitu kan, tapi Hobi Bang Awe. hobi gue ya, ya hobi sekaligus mata pencaharian naik gunung. Tapi dengan kondisi yang sekarang terpaksa lah kita sementara rehat dulu. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu lah. Amin. Nah, yang biasa kita cerita-cerita nih sama Bang Epe. Bang Epe suka cerita-cerita tentang gunung lah, tentang gunung, tentang pengalaman kita dari dulu-dulu sampai sekarang, dari yang kocak-kocak sampai yang nyeremin lah ya. Iya, Nyeremin. mistis. Horor ya. Horor. Terus akhirnya gue kepikiran, Bang cerita yuk kayak orang lah gitu, nyeritain cerita-cerita gunung, ngebacain cerita. Cuman mungkin gue nggak bisa ngebacain cerita ya, karena adalah sedikit beberapa cerita pengalaman pribadi gue sendiri, dan mungkin nanti Bang Epe yang mau gue coba sharing. Tujuannya sih nggak ada apa-apa, cuman mau berbagi aja bahwa ternyata ada loh gitu, ternyata gue ngalamin loh, dan mungkin yang teman-teman di sana pernah ngalamin, gue juga pernah ngalamin hal yang serupa, ataupun orang-orang yang belum pernah ngalamin ya alhamdulillah, mudah-mudahan nggak pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Ini Bang, gue apa lu yang mau cerita? Karena ini channel lu dulu deh. Oh, channel gue. Ini channelnya kedai mie nih, cuman isinya nggak beginian, biarin lah bodo amat. Gitu kan, terserah gue, channel gue mau ngapain kayak gitu. Udah, gue mau coba ceritain. Anjir, curhat. Waduh, enak banget. Gue mau coba ceritain pendakian gue tahun 2004 Bang. Iya. Boleh Bang, ini salah satu pendakian yang Ini tema kita apa nih malam ini Bang? Tentang apa nih? Pendakiannya tentang apa nih? pendakiannya Edukasi atau mistis atau agak sedikit mistis kali ya. Oke. Ngeri-ngeri sedap gitu mistisnya. Cuman mungkin ini panjang banget ceritanya, tapi akan gue coba bagi beberapa part ya. Pas malam Jumat nih ya. Pas banget Bang. Ada apa dengan malam Jumat ini? Jumat pagi nih Bang, biasanya waktu sahur nih gue coba cerita-cerita. Oke, jadi singkat cerita, gue mau naik Gunung Gede lewat Cibodas tahun 2004. Itu gue masih kuliah waktu itu. Gue kuliah, gue berangkat 9 orang. 9 orang itu, dari 9 orang itu yang pernah naik gunung cuman berdua, gue sama teman gue. Gede nih ya. Gunung Gede. Nah, teman gue sebutlah namanya Unge lah gitu ya. Terus beberapa teman gue tuh perempuannya 2, laki-lakinya yang lainnya sisanya tuh yang 7 tuh perempuan 2, laki-lakinya 5 lagi. Jadi total semua laki-laki 7, perempuan 2 Bang. 9 orang gitu. Gue naik gunung, pulang kuliah dari Salemba, gue cabut sore sampai Mangidi. Gue base camp di salah satu base camp atau tempat istirahat buat para pendaki Gunung Gede lewat Cibodas. Sampai sana malam Bang. Gue
mutusin untuk istirahat di sana dulu. Buat referensi juga ya. Iya, buat ngobrol-ngobrol, temu kangen lah sama Manidi, ngobrol-ngobrol sama pendaki-pendaki. Jadi nggak harus di base camp atau di Green Ranger atau di Iya, banyak banget warung di Cibodas, banyak banget yang referensi salah satunya adalah Mang Idi. Mang Idi. Kenapa Mang Idi? Ya karena emang udah kebiasaan di situ, Bang. Gue hampir setiap sebulan bisa 2 kali lah gue kesana gitu. Oh, ini Mang Idi. Kadang beli bakwan doang sama teh manis, gitu ya. Mang Idi yang mesti ini nih. Mesti ada ini nih. Sehat-sehat, Mang. Mudah-mudahan Mang Idi sehat-sehat terus ya. Oke. Jadi nggak cerita, setelah malam gue istirahat, pagi gue prepare packing, jalan jam 7 gue sama teman-teman. Jalan jam 7 itu lambat banget bang gue jalan. Bukan karena pendaki pemula juga, karena emang kita jalan ya udah mau enjoy, mau santai. Dan waktu dulu itu pendakian tidak dibatasi untuk waktu 2 hari 1 malam registrasinya. Jadi mau 3 hari 2 malam juga nggak apa-apa. Jadi waktu itu benar-benar masih 3 hari 2 malam, gue daftar 3 hari 2 malam. Naik gunung belum ada online sekarang gitu ya. Belum sampai sekarang. Naiklah gue 9 orang tuh sekitar jam 7 dari Mang Idi. Sekitar jam 7 dari Mang Idi tuh registrasi di pos aja tuh bang, sebelum masuk ke hutan itu aja udah jam 8:30. Gue jalan habis setengah jam gara-gara foto, ntar beli cemilan apa lagi lah di jalan gitu ya. Cibodas lah ya. Cibodas. Singkat cerita gue sampai Panyancangan bang, sampai Panyancangan tuh sekitar jam 11 siang. Jam 11 siang. Terus temen-temen gue milih mutusin, kita coba ke air terjun dulu yuk, ke Ciberem. Udahlah, kita ke air terjun Ciberem, jalan sekitar 15 menit sampai. Terus ya main air di sana segala. Sampai jam 2 selesai, gue lanjut jalan lagi ke atas ya, ke arah puncak. Tapi sampai shelter pemandangan namanya bang, setahu gue ya, namanya shelter pemandangan. Gue masih simpang siur tuh nama shelter itu. Jadi shelter itu letaknya di persis sebelum air panas. Iya. Iya bang, bener. Iya. Namanya shelter pemandangan. Jadi kalau dihitung itu dari Panyancangan, Denok 1, Denok 2, Kukus 1, Kukus 2, terus baru pemandangan, air panas, baru pos air panas. Oke. Kalau nggak salah ya. Iya. Teman-teman kalau misalkan ada yang tahu benernya kita salah, tolong dikasih tahu aja. Soalnya udah lupa. Ya itu namanya juga orang, namanya juga manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya, sharing-sharing aja. Jadi habis itu kita jam 5. Habis itu jam 5 terus hujan. Lama ya? Lama bang. Lu Dari jam 2 gue dari Panyancangan. Termasuk cepat. Dari jam 2. Jam 2 ke jam 5. lama bang. Lama ya. Lama. Jadi dari santai jam banget tuh kayaknya. Iya, dari jam 2 tuh dari air terjun, terus gue jalan ke Panyancangan pelan, break lagi Panyancangan, pokoknya jalan pelan. Pokoknya sampai jam 5 sampai di pemandangan. Udah pemandangan itu hujan. Gue break sebentar. Terus terus kok kayak badai, cuman sebentar 10 menit lah baru gue berpikir wajib badai ini. Toto berhenti. Terus gerimis kecil. Wah lama nih gerimis, udahlah jalan yuk. Maksud gue, feeling gue jangan istirahat di situ. Karena apa? Karena gue tahu, bukan gue tahu sih ya, gue dapat cerita dari beberapa teman yang lain bahwa shelter pemandangan itu adalah gudangnya Kunti bang. Gudangnya Kunti gitu ya, tanda kutip kalau orang pendaki lawas biasanya. Pendaki lawas lah, tau lah. bukan rahasia umum gitu ya. Bukan rahasia umum kalau shelter pemandangan itu begitu. Terus kita nyebrang bersembilan, nyebrangin air panas. Setelah air panas kita break lagi di pos. Terus air panas itu kita break lagi. Weh, temen gue bilang istirahat dulu bentar weh, perut gue nggak enak. Perempuan, sebut aja gue namanya Putri lah ya. Yang satu lagi namanya siapa ya? Desi lah gitu ya, Putri sama Desi lah gitu. Jadi si Putri bilang, weh istirahat dulu, perut gue sakit. Ya weh istirahat. Begitu istirahat ternyata dia dapat. Tahu ya dapat ya, maksudnya ada tamu bulanan yang datang buat perempuan gitu. Oh iya wes, gue bilang yaudah pakai pembalut aja, pakai pembalut, bersih terus pakai pembalut. Ya weh, terus dia cek ternyata nggak ada bang, depek nggak ada, padahal Pembalutnya nggak ada. Pembalutnya nggak ada, padahal udah gue pastikan bahwa itu ada dan udah dimasukin semua ke depeknya.
gue positif thinking bahwa mungkin pada saat dia mandi di Ciberem pas packing ulang jatuh atau apa gue. Tapi sebelumnya dia lu udah tahu nih ada tim lu yang dapat gitu, ada informasi gitu. Belum. Menurut kalendernya dia itu harusnya belum dapat. Tapi dia dari bawah dia udah kasih info ke tim. Udah prepare, udah kasih tahu ke gua kok. Kan gua nanya dulu, kira-kira perempuan tanggal dapat? Oh enggak weh, gua kira-kira minggu depan gua dapat. Sudah. Aman dong, menurut gua ternyata dia dapat. Dapat ya sudah. Ternyata pembalut enggak ada. Lagi sibuk cari pembalut. Hujan tuh makin kencang, masih rintik-rintik cuman agak kencang gitu. Lewat rombongan dari atas nih, Bang. Dari atas sekitar 14 orang. Lewatin kita turun, misi bang, misi kak gitu. Oh iya silakan. Dia lewat, terus teman gue si Desi ini bilang, wah itu kan ada ceweknya tuh rombongan, siapa tahu mereka bawa pembalut, katanya gitu kan. Oh iya benar juga, gue kejar lah mereka. Itu tuh belum ada 1 menit bang, dia ngelewatin kita tuh. Yang depan kita kan air panas. Iya. Pasti dong jalan satu-satu. Ngantri biasanya. Pasti pelan dong. Apalagi kondisi tadi malam ya. Kondisi udah agak gelap jam 5-an. Apalagi hujan ya. Hujan. Gue kejar nggak ketemu bang. Sampai gue ngelewatin air panas, lewatin pemandangan, terus beberapa meter ke sana lagi arah turun tuh nggak ketemu. Itu lo kejar dia orang? Gue kejar, gue lari, gue nggak bawa apa-apa. Mereka kan pada bawa air ya, gue nggak tahu. Nggak ketemu. Bukan orang kali, pikiran gue langsung gitu. Bukan orang kali, gue langsung balik. Tapi emang cepet banget nih. Emang cepet banget kayak. Cepet banget. Terus akhirnya gue putusin balik lagi tuh ada si Unge itu baru balik nganterin si teman gue, si Kiting itu habis boker ceritanya gue, habis BAB teman gue yang cowok sama Kiting, panggilannya Kiting, boker terus balik. Si Unge nanya ke gue, Nyong, oh iya Unge itu dia yang pernah naik juga sama gue, selain gue ya dia yang pernah naik gunung gitu kan. Jadi dan satu gue sama dia tuh tandem, biasa naik bareng gitu. Satu rombongan ini yang udah pernah naik gunung baru. Iya, gue sama Unge. Dan gue yang biasa naik bareng sama dia gitu. Yang lainnya newbie gitu ya. Yang main pertama kali. Kenapa? Udah ngobrol. Gak ada. Gue gak ketemu gitu. Udah jangan bilang gak ketemu, bilang aja dia gak punya. Oh ya udah. Terus gue bilang sama teman-teman gue, wah gak punya dia gitu. Oh ya udah. Terus gimana nih? Udah pakai anduk aja, gue improv gue pakai anduk gitu kan zaman dulu. Pakai anduk gitu kan. Kebayang ya pakai anduk ya. Padahal sih harusnya bisa pakai dalaman berat atau segala macamnya tadi. Ya itu nggak tahu ya benar atau salah ya, itu hanya improvisasi gua aja karena gua nggak pernah mengalami hal itu jadi gua nggak paham dulu ya. Kalau sekarang mungkin udah paham. Nah, saat dia lakukan pakai anduk ya sudah. Badai. Hujan makin kencang bang, badai. Pada saat badai, terus dia bilang, weh lu sholat kek? Gue disuruh sholat, bukan gue nggak bisa sholat, bukan gue nggak mau sholat, tapi kondisi gue saat itu tidak mengizinkan untuk gue sholat. Dalam artian kondisi gue lagi nggak bersih bang, kondisi gue lagi nggak bersih. Dalam kondisi tidak sadar kita bahas ya itu kita lewat pokoknya gue nggak sholat. Akhirnya ada teman gue yang sholat, habis sholat alhamdulillah bang badai berhenti tiba-tiba gitu berhenti hujan berhenti Masya Allah. hujan berhenti terus kita putusin nanti jalan lagi begitu dari shelter air panas sekitar jam 7 lah kita jalan bang, jam 7 malam 7:30 atau 8 jalan, baru jalan 15 menit kan harusnya ketemu. Itu udah lewat air panas ya? Udah Kandang Batu kan. Kandang Batu, lu lagi arah menuju Kandang Batu gitu? Kita menuju Kandang Badak, kan lewatin Kandang Batu ya? Sampai Kandang Batu, lu kok gak ada jalan gitu, mentok. Kondisi tapi udah gak hujan ya? Udah gak hujan, terang bang, terang bulan. Kok gak ada jalur ketutup. Kalau sini jalur nggak bisa, gue coba nggak bisa, 3 kali coba gue nggak bisa, akhirnya gue terusin dulu deh, kita ngumpul ke tengah, terus gue ngambil tali rapia, gue bisa terusin tuh bang, tali rapia tuh jadi panjang gitu kan, gue ikat, terus gue ikat ke badan gue yang ujung satu. Lu ikat di badan gitu ya? Ikat ke badan. Temen gue nanya, itu buat apaan gue? Improv lagi gue. Udah gue coba jalan ke sana, Nyong lo pegang tali ini ujungnya. Nanti pada saat gue mentok, gue ngikutin tali lo aja gitu. Ya, itu kondisi terang tapi lu ya seterang-terangnya di gunung bang malam ya kan, tanggal 8 gitu, udah agak gelap juga. Udah
sampai gue cobain mentok satu jurang, mentok satu tebing, hutan pokoknya nggak ketemu jalan sampai 9 kali. Kondisi lu diikat atau satu-satu gitu ya? Enggak, pokoknya mereka nunggu, si Unge itu nunggu di tempat, gue yang jalan sendiri. Tapi dengan kondisi diikat, jadi kalau gue kenapa-napa gue tinggal ngikutin tali gitu. Gue nggak takut gue nyasar kemana-mana. Ujung talinya ada yang pegangin. Ujung tali ada yang megang, jadi kan begitu gue pengen balik ngikutin tali aja gitu kan pasti balik ke teman-teman gitu. Sampai 9 kali gue coba nggak ada jalur Pak. 9 kali Bang? 9 kali gue coba nggak ada jalur. Terus ya gimana nih terus? Udah deh Nyong, kita camp di sini aja deh gitu kan. Terus kata iya lah nggak apa-apa, ngapain di sini udah capek juga gue kayak gitu kan. Udah lah namanya anak baru ya udahlah kita kan mau santai-santai kan, apa namanya logistik banyak kan. Jam 6 Panyangcangan jam 1 gitu kan, kemudian sampai itu air panas pemandangan sekitar jam 7 itu lumayan sih. Ya harusnya kan kalau jalan jam 6 itu kan jam 2, jam 3 udah nyampe Kandang Badak harusnya. Cuman nih karena gue mampir ke air terjun tadi yang lama tuh. Udah, gak cerita gue diriin tenda, gue cari lapak sebelah kanan itu kan ada lapak datar tuh di kanang-kanang batu. Iya kan batu. Udah di situ gue diriin tenda 2 tenda. Ini ibaratnya tenda gua, ini tenda gua isi satu, ini kapasitas 6 orang, ini satu kapasitas 4 orang. Jarak antara tenda sama tenda nih, muka tenda nih pintunya sekitar 2 meter Bang. Nah di tenda mereka masuk, gua masih Unge masak. Itu setelah lu nggak dapat jalan terus lu putusin buat camp di situ gitu? Iya, camp di situ, gue cari lapak pinggir. Ada tempat datar? Ada Bang, tempat datar ada. Semua teman-teman yang udah pernah ke Gede tahu Kandang Batu pasti tahu. Ini luas, sekitaran situ ya? Luas. Udah gue camp di situ. Jaraknya 2 meteran. Belum pakai flashlight Bang, belum ada flashlight kali mungkin waktu itu ya. Udah ada sih sebenarnya. Udah ada ya Bang, cuman gue yang ngerak mungkin ini. Ya udah kan, gue masih ini pemula dulu kan. Iya. Jadi udah pemula. Gue masak, udah selesai masak, anak-anak udah makan, semua pada masuk tenda yang kapasitas besar nih, kapasitas 6 orang. Bertujuh nih mereka masuk. Nah gue masih Unge mutusin ngerokok di luar di depan tenda nih Bang, sambil bikin kopi. Gue ngopi. Jadi posisi ini tenda yang 7 orang. Iya, ini baru 4. Udah, aja kan, gue ngopi di sini. Terus lagi gue ngopi sama dia berdua. Gue kan madepin tenda gue dong, tenda yang tempat. Berarti tempat ini nggak ada orang ya? Ada kosong. Ini kan harus tempat gue tidur. Cuman gue lagi ngopi aja sih. Gue bilangnya, lo lihat nggak? Kata si Unge, lihat Nyong. Serius lo lihat? Iya gue lihat. Terus gimana nih? Si Unge nanya gitu, gimana we? Perasaan gue nggak enak nih. Iya. Beneran lo lihat? Gue nanya lagi. Biasanya itu gue doang yang lihat. Maksudnya gue doang tuh, gue emang terbiasa gitu, dari kecil emang terbiasa kayak gitu. Sampai abang gue, nyokap gue tuh sampai bete sama gue gitu, gara-gara gue begitu. Dari kata-kata itu yang gue lihat, posisinya dia warna. Oke, jadi ini kunti, gila, pokoknya bentuknya kayak gitu lah, kayak kunti. Dia turun, rambutnya duluan Bang, rambutnya duluan yang sampai tanah, terus baru gaunnya, anjir merinding gue. Udah, terus udah di situ. Terus gue bilang, Nyong, ke Unge, lo lihat gak? Nyong, lo lihat gak? Nyong, gue tuh mata gue ke depan ke sini, ke mukanya dia nih. Gue nggak mau geser takut dia hilang. Aneh lagi. Iya, takut, maksud gue jangan sampai gue sendirian yang lihat. Gitu. Cuman gue nengok ke dia nunduk, ternyata si Unge nunduk. Akhirnya gue jambak ini Bang, gue lihat lo, nengok, terus iya Nyong gue lihat. Terus mau gimana nih? Gue gituin, terus mau gimana gitu? Gimana kita mau kabur kemana ya? Kata si Unge ini, kita mau kabur kemana? Gue bilang, anjing,
gue langsung ngumpet kayak gitu kan. Terus gue bilang yaudahlah gini deh, lu kalau cuma mau ngopi aja sini. Gue lu ngomong begitu mah gitu. Prokes juga lu ya. Gue nggak tahu yang ada di otak gue apa, pokoknya yang jelas gue ngoceh gitu. Kalau emang lu mau ngopi ya ngopi aja sini. Terus sontak terus si kunci bergeser pelan bang, nyamperin gue. Nggak ada suara tuh bang? Nggak ada, pokoknya nggak ada suara. Pada saat lu ngomong kayak gitu dia nggak ada, nggak jawab gitu. Terus sampai sini sontak gue, nyong gue udah nggak kuat lari ya. Si Andi, si ini nih, si Unge, gue pikir lari kemana? Lari masuk ke tenda sini, masuk ke tenda yang isinya udah ada 7 orang. Dia masuk ke sini, ya gue ikutan lari, masuk juga ke tenda ini, langsung gue tutup pintu tenda, langsung gue tutup. Gue duduk di depan pintu tenda sama dia. Di orang nggak ada yang bangun itu? Nggak ada yang bangun, teman gue yang 7 tuh nggak ada yang bangun. Tiba-tiba tuh kayak diremesnya, berak. Gue tuh sama si Unge itu jarak sekitar setengah meter. Kejedot bang, gue sama dia tuh benturan. Gara-gara kayak diremes. Dalam tenda tuh ya? Dalam tenda. Dan gue bukan nggak ada yang ngumpat gue anjing kan. Gue, nah gue salahnya itu ya mungkin ya, bukan baca asma Allah malah anjing yang bangsat di spontanitas pada saat gue di situ gitu kan. Cuman si Unge untungnya dia masih sadar, maksudnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim lah. Dari situ pas itu gue denger dia ngomong gitu, dia ngucap gitu, gue ikut-ikutan, ya Allah. Itu gak ada yang bangun ya? Temennya yang lain gak ada yang bangun? Gue berisik berdua, itu bertujuh gak ada yang bangun. Selang 15 detikan lah, sebentar bang, berat, balik lagi tuh tenda normal, berat. Dan hening lagi. Gue diem di situ 5 menit sama dia lihat-lihatan. Nyong, aman nyong, aman udah keluar lagi. Gue gerah, gue gituin. Dengan posisi kayak gitu lu masih mau keluar lagi deh? Karena gerah bang, tenda muat 6 orang, gue sih 9 kan gerah ya. Cuma situasi begitu maksudnya. Iya peduli lah pokoknya. Gue Nyong mau kemana kata si Om. Gue keluar dia ikut keluar. Gue ngeliat tenang, terus cuaca cerah, gue pindah ke tenda seberang, tenda masuk sini, dia ikut masuk sini. Udah Nyong tidur lah, jaket gue mana gitu. Jaket gue udah pakai si Putri. Oh iya, terus lah jaket lu sendiri mana katanya gitu, dipakai sama siapa namanya? Desi. Ini gue agak lupa karena itu nama istilah ya, nama lain aja, nama aslinya bukan itu, bukan Desi atau Putri, ada nama. Nah terus yaudah kita putusin buat tidur bang. Tenda kan muat kapasitas 4, otomatis 4 jajar dong, 4 jajar gini. Di tenda 1, tempat 2, si 3, Kunti 4. Itu turun ya? Ya kan. Tidur, gue di pinggir sebelah sini, sebelah kanan gue nih, si Unge di pinggir sebelah sini. Jadi gue tidur di sebelah sini, Unge di sini gitu. Ini pintu tenda. Jauh dong, ada sekitar jeda 80 cm lah. Buat sebagian orang kalau ngalamin kayak gitu, nggak mungkin dia pasti ini malu. Iya, gue nggak tahu lah, agak aneh gitu. Karena gini, apa? Matras kan cuma satu-satu bang, ada 2 matras itu. Jadi ya udahlah gue pilih minggir karena enak nyender ngadepin tenda tuh, pandangan kita nggak jauh, cuma langsung tenda gitu kan. Nah udahlah gue tidur, begitu gue tidur dingin kan karena nggak pakai jaket, nggak pakai SD, gue pakai sarung doang. Kok tiba-tiba enak ya, hawanya anget gitu kan, anget banget di tenda ini nih. Di tenda gue tuh anget banget. Terus kayak berasa si Unge nyender di punggung gue nih, bocah ketakutan nih sih kan, gue pikir gitu, bocah ketakutan ya kan, penyender gue Nyong gitu kan, geser lah gue gitu, Nyong geser lah. Dia nada batuk bang, si Unge. Nah tapi nada batuknya itu jauh jaraknya. Kalau dia nempel di badan gua terus dia batuk, otomatis kan bunyinya di sebelah gua dong. Iya. Ini mah enggak, kayak bener-bener bunyinya di pojok sebelah sana gitu. Agak aneh lagi nih gua dengar. Anjir kok jauh ya, terus sebelah gua siapa gitu kan. Terus gua balik badan, dari gua miring ke kiri, gua celentang. Begitu gua mau celentang, gua mau ngibasin sarung dong.
kok sarungku warna putih, agak krem gitu kan sarungku. Banget. Gue kibasin gini. Di situ bang gue langsung innalillahi. Gue nggak tahu deh gue. Jadi yang di sebelah gua ini dasar tenda, ya dasar tenda. Ini gua tidur. Gua praktekin ini gimana? Gua praktekin deh ya. Gue nggak bisa bayangin gue. Ya ini tenda. Ini gua tidur sebelah sini, Unge sebelah sini dong. Tengah Ya kan? kosong. Tengah kosong. Karena lu matras 2. Matras dua, matras Kiri gua, kanan, matras dia, kiri di kanan, kanan. tengah kosong. Begitu gua balik badan celentang gini, di sebelah gua tuh ada dia bang. Si Kunti ini. Oh, what the fuck. Posisi tidurnya sama, dia terlentang madep ke atas, cuman posisinya nggak datar, di posisi di atas begini. Jadi gue tuh ngelirik ke kanan, gue ngeliat Unge tuh ya tidur di sini. Dia ngambang bang. Si Kunti ngambang, cuman bajunya nyelimutin gue, nyelimutin sebagian dari perut gue nih ke bawah tuh keselimutin sama bajunya dia. Mungkin dia lagi nyipak kali saat gitu kan. Merasa hangat gitu ya. Ya mungkin itu juga. Boleh juga tuh beli bahannya, beli di mana buat sleeping bag. Iya. Intermezzo. Mereknya Kunti bag gitu ya. Anjir. Ya udah terus Atau slip Kunti ini. terus udah kayak gitu, gue bingung mau ngapain. Gue mau teriak, nggak bisa teriak loh bang, gue nggak bisa teriak gitu kan. Ya udahlah, gue baca doa Sempet nengok gitu bang. nengok, tapi gue nggak bisa nengok begini bang. Gue nggak bisa bergerak sampai gue celentang begini, gue cuma bisa ngelirik. Iya dia ada di sebelah gue. Kenapa gue jelas ngelihat dia? Karena posisi dia lebih tinggi dari gue tidurnya. Iya, Jadi dia ngambang kan. otomatis kelihatan kan. Bahkan gue bisa ngelihat si Unge di pojok lewat bawahnya dia. Terus bajunya itu nyelimutin lu. Nyelimutin bagian badan gue. Gue nggak bisa bergerak. Ya Allah. Gak lama gitu gue coba meremin mata, si Unge yang teriak. Astagfirullahaladzim. Teriak gue bangun, gue langsung sono kebangun gue dan hilang nanti itu. Tanya lo, Nyong, kenapa lo Nyong? Gue kayak dibeluk katanya. Gue pikir dulu itu. Si Unge ngomong gitu. Si Unge gitu. Ternyata si Unge ngalamin hal yang sama, cuma dia nggak peduli. Maksudnya nggak peduli itu, dia nggak coba nengok gitu, enggak, dia begitu udah bisa teriak, bisa istighfar, dia langsung lakuin itu. Beda halnya sama gue penasaran nih apa sih itu. Bedanya itu. Udah langsung gue baca doa berdua, langsung gue bakar rokok lagi dalam tenda tuh. Pintu bukanya gerak, buka. Gue nengok dulu, kok agak terang bang, cuman kayak bukan terang bulan, kayak udah siang gitu. Jadi kayak mau ada sinar matahari, pokoknya agak-agak siang. Gue lihat jam, kok jam 5. Pikiran gue Masih kepikiran untuk buka tenda ya. Iya, masih Bang. Bang. Kan buka tenda tiba-tiba jadi depan itu. Ya gue nggak tahu. Ya gue emang ngerasa, gue bilang tadi, gue emang dari dulu emang biasa digituin, jadi emang udah agak kayak kebal gitu. Gimana sih? Jadi udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus kok jam 5, terus perasaan gue baru sebentar kok udah jam 5. Kejadian masak itu kan jam setengah 9 malam, mestinya jam 10, jam 11, paling sekitar baru jam 12 harusnya. Jam 12 malam. Bang lu out of frame bang. Masuk bang, terus nggak tenar. Nggak ngaruh. Kita nggak nyari tenar, cuma mau sharing aja. Jadi itu gue bangun jam 5, terus gue bilang sama dia, Nyong lu coba cek jam lu deh. Terus dia ambil tas kecil dia ngambil jam 5 Nyong. Iya jam 5 ya. Pas lagi ngobrolin jam gitu, kayak ada suara orang jalan nih, dek. Gue udah megang kepala lagi, anjir apa lagi gini kan. Totonya ditendang tenda. Duh, brengsek. Anjir, ada yang ngatain gue brengsek dari luar kan. Terus gue buka tenda keluar, ada abang-abang berempat. Nggak mungkin Kuntilanak ngomong kayak gitu ya. Iya, abang-abang 4 orang, yang 3 gondrong, yang 1 cepat. Wah, pendaki senior lah zaman dulu. Weh, kenapa bang? Lu yang punya otak dong, kata dia. Loh emang kenapa? Diriin tenda jangan di jalan.
lu ngalangin jalan gitu. Kagak bang, kita nggak di jalan, lu coba keluar sini. Gue keluar lah sama si Unge. Lu percaya gak? Ini jalur. Gue di tenda tuh di sini. Jalur. Di jalur. Harusnya perasaan gue tuh di sini. Itu yang tadi gue tanya malam itu. Iya, saya juga ya nggak bisa. Perasaan gue di sini. Cuman kenapa dari sini? Ya nggak tahu lah. Pokoknya gue tuh. Ya Allah. Tiba-tiba lu keluar bangun di tengah jalur. Rame, iya. Nah, terus rame kan karena gue berisik. Teman-teman gue yang bertujuh orang nih bangun. Keluar, ada apaan we? Ini kita di tenda di jalur. Masa sih semalaman kita udah minggir ya? Ini buktinya kita dari jalur. Terus si gondrong-gondrong itu, abang-abangan itu, udahlah kita lu beres-beres, pinggirin tuh tenda lu. Oh iya, oke bang, thank you bang. Kita jalan. Udahlah kita bebenah. Bongkar nggak ditindak, emang bongkar. Yang masak bongkar. Habis masak, sarapan, terus gue putusin. Gue kumpulin temen-temen gue, udahlah gue putusin kita turun aja dari bawah. Turun ke bawah si bule si Unge. Jadi maksudnya bukan turun ke bawah, turun kita nggak ngelanjutin summit. Gue setuju, si Unge gitu, setuju. Karena gue sama dia yang ngerasain hal itu. Itu begitu bangun, lu nggak cerita sama? Nggak. Gue ceritain alasan lu turun itu karena apa gitu? Nggak. Gue cuma bilang kondisinya badai, takutnya ada badai yang lebih besar di atas. Cuman gitu doang sih. Cuman ya alasan logis aja yang gue sampaikan ke teman-teman gitu kan. Nah tapi mereka nggak mau. Yang bertujuh nih nggak mau mas. Enggak weh. Semalam kan cuacanya cerah. Kita kan karena ada masalah ini aja. Mungkin sekarang ini. Kata dia lah ini. Jadi si Kiting itu nunjuk temen gue yang boker, inget gak si Kiting itu? Dia nunjuk, kok? Ada satu lagi temen gue namanya Iko itu. Ini bukannya jalan. Jadi dia nunjuk ke jalur. Yang semalam itu bener-bener gak kelihatan sama sekali. Tapi begitu pagi itu jelas bang. Jalanan itu yang kayak di batu disusun kan. Jalur gede itu batu disusun itu. Jelas banget. Bukan batu ya. Brengsek berarti emang gue disasarin kali. Seperti malam itu lo cari itu nggak ketemu ya? Udah akhirnya seperti mitos orang zaman dulu kalau nyasar itu bajunya dibalik. Akhirnya dengan begonya gue sama bule si Unge itu buka baju, gue balik baju gue pakai lagi. Gue yang ngelakuin itu gue masih Unge. Lo ngapain lo kayak orang gila pakai baju dibalik? Ya udahlah bodo amat. Akhirnya udah kita turun. Enggak, pokoknya kita mau naik ke atas kalau emang lo mau naik terus ke puncak. Kalau emang lu berdua nggak mau ya udah lu berdua turun, kita ikut rombongan lain aja buat summit gitu. Wah, terus gue berpikir mereka naik gunung gue yang ngajak. Kalau gue turun mereka naik gue gimana gitu kan. Akhirnya ya udahlah gue putusin yaudah nyong nggak apa-apa lah kita jalan. Gue koordinasi sama si Unge, lo nyong kita temenin aja, mudah-mudahan nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi gitu kan. Jadi akhirnya kita putusin untuk jalan dan jam 8 kita start trekking. Jam 8 start trekking. Jam 8 pagi start trekking. Tapi lu nggak cerita-cerita kan? Nggak. Akhirnya kita lanjut ke kanan badan. Gitu. Sambil ya. Lumayan kan? Ya. Dan itu baru permulaan. Oh, ini masih ada lagi ya? Itu baru. Oke. Jadi cerita tadi part 1 aja ya. Belum selesai itu bang ya? Belum. Tuh bang, sih kalau misalkan dari level gangguan, kalau ada level 1 sampai 10 itu baru level 3. Itu sih kita level 3 ya? Level 3. Nanti kita ya, gua akan cerita gangguan yang makin itulah pokoknya. Itu lu ngeliat secara langsung kayak gitu, secara keseluruhan gitu, itu baru level 3 loh. Iya, karena menurut gua sudah terbiasa akan hal itu. Buat sebagian orang itu udah. Buat sebagian orang mungkin tidak. Cuman buat teman-teman gua kan ada 7 orang yang tidak merasakan apa-apa sebetulnya. Iya, mereka nggak tahu ya. Dan akhirnya nanti mereka semua akan merasakan. Yes. Ya, tunggu aja di part kedua di pendakian Gunung D
ya Cibodas edisi Kuntilanak. edisi Kuntilanak. Oke, sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.